Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki ibadah Minggu 30 April 2023 dengan tema Digembalakan untuk memulihkan dan mendamaikan. Mari kita masuki panggilan beribadah. Saudara-saudara, pujilah Sang Gembala Agung yang telah memberikan anugerah kehidupan kekal bagi kita. Ucap syukurlah melalui pujian. Hiduplah dalam terang kasih Tuhan. Mari bersama menjaga dan memelihara kita. Marilah pujilah nama Tuhan, kita menyanyikan nyanyian. Mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dan menjaga buatan tangannya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang terkasih, Sang Gembala senantiasa ada dalam langkah hidup kita, baik saat di padang rumput yang hijau nan sejuk, ataupun saat kita berjalan melewati jurang kekelaman. Sang Gembala selalu berjalan di depan kita sebagai pemimpin dan yang halus dalam malapetaka. Bersyukurlah untuk kasih Tuhan bagi kita yang lemah dan lelah ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, demikian pembacaan firman Tuhan.
Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, digembalakan untuk memulihkan dan mendamaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena saat ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Tema yang akan kita renungkan, saya sebut lagi, digembalakan untuk memulihkan dan mendamaikan. Nah, saat mendengar kata penggembalaan atau digembalakan, apa yang saudara bayangkan? Banyak di antara kita sebagai jemaat beranggapan bahwa kata penggembalaan, tembung penggembalaan itu adalah kata yang menyeramkan, mengerikan. Ada yang menganggap bahwa penggembalaan itu adalah suatu aib yang akan dibawa nanti sampai mati, diingat-ingat banyak orang. Nah, ada juga sumber dari pemahaman ini karena di masa lalu penggembalaan itu dihubungkan dengan pemberian sanksi atau hukuman bagi warga jemaat yang melakukan dosa. Proses yang dijalankan lebih mengedepankan pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang berdosa, bukan memulihkan dari keberdosaannya. Apakah Alkitab mengartikan penggembalaan sebagai yang mengerikan, yang berkaitan dengan pemberian hukuman atau sanksi? Saudara, bacaan hari ini berbicara tentang penggembalaan. Apa fungsi penggembala itu? Dalam dunia peternakan, gembala adalah sebuah kepercayaan yang diberikan pada seseorang untuk menjaga kawanan-kawanan domba dari serangan binatang buas.
membimbing domba-dombanya ke padang rumput hijau dan membiarkan domba-domba itu makan rumput. Lalu dalam ensiklopedi Alkitab Praktis dijelaskan bahwa dulu di zaman Alkitab, gembala adalah pemelihara domba. Suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh kaum pria maupun wanita, baik tua atau muda, meski tugas itu cukup berat dan berbahaya. Di sini kita melihat bahwa tugas gembala ternyata tidak mudah. Berat dan berbahaya. Berat karena menggembala itu menjaga kawanan domba. Ada tantangan baik dari luar atau dari dalam. Dari dalam tantangannya adalah terkadang domba-domba yang digembalakan itu ada yang sakit, ada yang kurang bergairah makan, ada yang dablek nakal, ada juga yang melarikan diri, dan masih banyak lain. Sementara tantangan dari luar, menggembala itu berat karena banyak gangguan, serangan, dan sebagainya. Para penggembala dengan sepenuh hati merawat, menjaga domba-domba, sekaligus mengarahkan domba-dombanya agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan penggembala. Mengarahkan jalan para domba merupakan salah satu wujud penggembalaan yang tak selalu mudah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Injil Yohanes menyampaikan bahwa Tuhan adalah Sang Gembala dan umat adalah domba-domba kepunyaan Allah. Gembala dan umat adalah domba-domba kepunyaan Allah. Sebagaimana para gembala menjaga dan mengarahkan pada dombanya, demikian juga yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Selanjutnya kepada umatnya, Tuhan memberikan tugas supaya umat saling menggembalakan. Nah, apa saja wujud kehidupan yang saling menggembalakan itu? Dalam hidup bergereja, kita senang dengan penggembalaan yang bertujuan pada pemeliharaan iman. Seperti kita senang dengan khotbah, senang dengan renungan, perkunjungan kepada yang sakit dan berbeban berat, perkunjungan saling mendoakan, berbagi kasih, dan wujud-wujud yang lain. Namun, saudara-saudara, penggembalaan dalam wujud teguran, arahan, bahkan mungkin peringatan tak selalu mudah untuk diterima. Bahkan sangat mungkin para domba menolak teguran dan peringatan tersebut karena merasa tak melakukan kesalahan dan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi kehidupan saat ini memang harus kita akui sedang tidak baik-baik saja. Tuhan menyediakan dirinya menjadi gembala yang sejati bagi kita. Terbukalah untuk digembalakan oleh Tuhan melalui gerejanya di sini. Melalui gereja Tuhan, kita semua digembalakan untuk memulihkan dan mendamaikan. Melalui gerejanya juga kita dipanggil untuk saling menggembalakan. Penggembalaan itu adalah wujud bersaksi, wujud bersekutu dan melayani. Jika ada salah satu di antara kita ada yang kedapatan melakukan kesalahan, penggembalaan dilakukan untuk pendamaian dan pemulihan. Bukan untuk menghukum atau menyisihkan, bahkan memberi sanksi, membuat malu dan sebagainya. Marilah saudara-saudara, kita menjadi gembala yang membawa damai, yang merengkuh semua orang dengan penerimaan, cinta kasih,
tolong menolong, saling bantu, saling mendoakan satu di antara yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita. Saat hening selesai, jemaat berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita ikrarkan, kita teguhkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur menghaturkan segala kehidupan dan apa yang telah kami rasakan. Kehidupan keluarga telah Engkau berkati. Selama liburan ini kami dapat berkumpul dengan saudara, anak-anak, dan handetolan, sehingga kebersamaan sungguh merupakan karunia. Kami berdoa untuk Adi Yuswa bagi warga jemaat yang terbaring sakit, Tuhan tengok dan Tuhan berkati. Anak-anak yang libur dan nanti besok Selasa masuk kembali, Tuhan tuntun dan sertai, demikian juga yang menghadapi tes dan ujian. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk saudara-saudara kami yang hendak kembali mudik, balik ke tempat kerja masing-masing, Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Terima kasih semua sudah dapat berjalan dengan baik, sehingga sukacita perayaan Riyadi dapat kami rasakan dan kami renungkan hayati dengan hikmat Tuhan. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebagaimana kasih Tuhan senantiasa memelihara kita, marilah kita menghaturkan persembahan, mengucap syukur atas kecukupan yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita. Dan mari mendengar sabda Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita iringi dengan nyanyian pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan kita. Ya Tuhan, kami haturkan persembahan kami, Tuhan berkati, agar persembahan kami dapat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani jemaat dimanapun jemaat berada.
Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Mari kita menyanyi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita hundur dari tempat ibadah kita masing-masing dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.